Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar melalui pembelajaran via daring, yaitu melalui Zoom dengan materi interaksi sosial, dan model pembelajarannya model pembelajaran inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa tidak ada kasih nyala kameranya? Pagi, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Tinggal dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan absen kalian dulu. Silakan didengar namanya baik-baik ya. Ya, Bu. Pertama ada Astuti, hadir Bu. Nina Elvera, Hadir, Bu. Herunisa Alwi, Hadir, Bu. Husnul Inaya, Hadir, Bu. Mbak Ode Mufirata Jannah, Mbak Ode, Oke, baik, hadir semua ya. Pelajaran yang akan kita bahas atau materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu interaksi sosial. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu interaksi sosial? Ada yang sudah tahu interaksi sosial itu apa? Itu, Bu. Interaksi itu hubungan, Bu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oh ya, baiklah, kalau saya sudah tidak ada, Ibu akan menampilkan PPT tentang materi interaksi sosial. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Ibu. Bu. Oke, baik. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari interaksi sosial. Secara harfiah itu interaksi berarti tindakan atau action antara individu atau antar kelompok yang saling mempengaruhi yang dinyatakan dalam bentuk simbol atau konsep. Jadi pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis, hubungan yang timbal balik, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, baik itu dalam bentuk kerjasama, persaingan maupun pertikaian. Adapun ciri-cirinya dari interaksi sosial yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan adanya reaksi dari pihak lain, adanya kontak sosial dan komunikasi, bersifat timbal balik, positif dan berkesinambungan, ada penyesuaian norma dan bentuk interaksi sosial, dan adanya pola interaksi sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari interaksi. Bentuknya yaitu ada kerjasama atau kooperasi, dirumuskan sebagai bekerja bersama untuk menuju tujuan bersama. Yang kedua itu ada persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana seorang atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Itu ada konflik atau pertikaian atau juga bisa disebut pertentangan, merupakan proses di mana seorang kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan memandang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya itu akomodasi, dengan dipandang sebagai proses interaksi sosial yang menghasilkan interaksi sosial atau sebagai suatu jalan keluar untuk mengatasi persaingan dan konflik yang ada. Selanjutnya itu asimilasi, proses difusi budaya melalui individu-individu secara budaya menjadi sama.
Proses ini terjadi bila dua kebudayaan yang berbeda bertemu dan kebudayaan yang dominan berasimilasi dengan kebudayaan yang lain. Selanjutnya yaitu berkembangnya keteraturan sosial. Terbentuknya masyarakat dan hasrat manusia telah menjadi kodrat manusia, di mana manusia bertempat tinggal di permukaan bumi ini. Manusia itu selalu berusaha mempertahankan diri dengan maksud untuk mencapai kelangsungan hidupnya di muka bumi, dan selalu berusaha mendapatkan lingkungan yang baik dengan adanya ketertiban, keamanan, dan kebahagiaan. Yang kedua itu perlunya keteraturan sosial di dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka dapat mendukung tercapainya nilai-nilai dalam kehidupan yang dianut, dan diperlukan aturan-aturan yang disebut norma yang dilengkapi sanksi-sanksi. Misalnya sejak kecil seseorang itu sudah mempunyai bekal bilang tidur teratur, makan teratur, bisa yang teratur, dan sebagainya. Selanjutnya itu terjadinya konflik dan kerjasama dalam proses interaksi sosial. Pertentangan atau konflik adalah proses sosial di mana orang atau perorangan atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Adapun sebab-sebab terjadinya kekerasan atau pertikaian yaitu adanya perbedaan pemikiran atau perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat. Yang ketiga, adanya perbedaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perorangan atau dalam kelompok. Dan yang keempat, adanya bentrokan kepentingan di antara orang-orang dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, kerjasama timbul apabila seseorang tersebut mempunyai tujuan yang sama dan kepentingan yang sama. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ada beberapa bentuknya, yaitu bargaining, cooperation, dan coalition atau koalisi. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nina LP. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Pertanyaan saya, Bu, kan interaksi sosial itu ada yang antara individu dan ada juga dengan yang kelompok. Tolong, Bu, sebutkan 5 contoh interaksi sosial antara individu dan interaksi sosial antar kelompok. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Adapun contoh dari interaksi individu itu kayak seorang ibu mengajak anaknya untuk makan. Yang kedua, seorang adik itu bertanya kepada kakaknya tentang cara mengerjakan PR. Yang ketiga, ada seorang dokter dengan seorang pasiennya. Yang keempat itu ada pedagang di pasar dan seorang pembeli. Dan yang kelima itu ada seorang teman yang saling bercak atau berdialog. Untuk contoh interaksi kelompok, seperti contohnya waktu sekolah tatap muka orang yang diskusi kelompok di kelas, dan adanya kelompok tani atau mahasiswa yang bekerja sama untuk melakukan galang dana, adanya anggota PMR dan pramuka yang membantu korban bencana, adanya PMI atau warga desa yang melakukan evakuasi bencana, dan adanya TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang bekerja sama untuk memerangi kejahatan atau memberantas kejahatan. Itu tadi contohnya, Nina Elvera. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Adakah yang masih kurang dimengerti atau kurang dipahami? Bisa ditanyakan. Saya, Bu. Kenapa Nina Elvera terus ini? Mana ini yang lain? Tanya, menurut Ibu, cara terbentuknya
interaksi sosial itu sendiri apa, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Syarat terbentuknya itu interaksi sosial karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Mengapa dikatakan begitu? Karena kontak sosial yaitu bertemunya dua belah pihak yang secara fisik, dan komunikasi itu karena proses penyampaian pesan kepada seseorang agar bisa dimengerti atau dipahami. Otomatis melalui kontak sosial dan komunikasi seseorang bisa berinteraksi karena saling terhubung satu sama lainnya. Begitu jawabannya, Nina. Ya, sama-sama. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan berikan tugas untuk kalian berdiskusi. Nanti setiap perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan ya. Iya, Bu. Apakah gambarnya sudah terlihat? Iya, Bu. Diperbesar saja layarnya kalau kelihatan kecil. Oke, baik. Tugas dari kalian itu kan ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Itu tuh Ibu minta kalian identifikasi yang manakah yang termasuk interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Diskusikan dengan teman kelompok kalian dan berikan penjelasannya. Contohnya kayak bilang gambar 1, Bu, tentang berinteraksi dengan individu-individu karena berikan penjelasannya. Bisa dimengerti? Baik, dimengerti, Bu. Oke, Ibu. Baik, Bu. Diskusi ya. Baik, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin menjawab tugas yang Ibu berikan kepada kami mengenai gambar-gambar contoh yang ada di PPT. Menurut kelompok kami, gambar 1 itu merupakan bentuk dari contoh interaksi kelompok dengan kelompok, di mana di dalam lapangan itu ada kelompok A dan kelompok B yang disatukan. Sedangkan dari gambar 2 itu merupakan bentuk dari contoh interaksi individu dengan individu, di mana di situ terdapat individu satu dengan individu yang lainnya sedang berjabat tangan. Sedangkan gambar 3 yaitu bentuk dari contoh interaksi kelompok individu dengan kelompok, di mana guru yang sedang menjelaskan di dalam kelas kepada para siswa. Mungkin itu saja, Ibu. Mungkin selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok yang ingin mempresentasikan ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Hermi Salwi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pada gambar 1 terjadinya interaksi kelompok antar kelompok karena menunjukkan orang yang sedang bermain bola atau orang yang sedang bertanding. Pada gambar kedua menunjukkan interaksi individu antar individu karena pada gambar tersebut terdapat orang yang sedang berjabat tangan atau bersalaman. Sedangkan pada gambar ketiga yaitu terjadinya interaksi antara individu dengan kelompok. Seperti pada gambar tersebut ada seorang guru dan ada seorang siswa yang guru sedang membimbing siswanya dalam berdiskusi atau sedang mengajar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah tampil. Jawaban yang Anda sajikan betul bahwa kelompok atau dari gambar pertama itu adanya interaksi antara kelompok dengan kelompok karena ada beberapa orang dalam satu tim tersebut atau dalam tim bola yang saling berinteraksi untuk merebut bola. Yang kedua itu interaksi antara individu dengan individu karena mereka sendiri dan saling berjabat tangan atau melakukan kontak sosial. Yang ketiga yaitu adanya gambar interaksi satu orang dengan kelompok di mana juga terjadi proses komunikasi yang merupakan juga syarat terjadinya interaksi. Kan itu interaksi terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi.
maka dari ketiga gambar tersebut sudah memenuhi syarat terjadinya interaksi sosial. Apakah ada yang masih kurang jelas atau kurang dipahami? Silakan ditanyakan. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah habis, maka untuk kesimpulannya, kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini, bahwa interaksi itu adalah adanya hubungan timbal balik antara satu orang dengan satu orang dengan yang kelompok maupun yang kelompok dengan kelompok. Proses interaksi tersebut bisa terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Dengan melakukan kontak sosial atau saling bersentuhan, saling bertatapan, saling berbicara. Karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Dengan terjadinya kontak sosial, maka seseorang bisa bertemu langsung atau bertemu secara fisik. Dan adanya komunikasi karena supaya apapun pesan yang disampaikan bisa dipengerti atau dipahami, maka bisalah terjadi interaksi sosial antara kedua orang atau lebih. Baik, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian dapat membaca materi mengenai masyarakat multikultural agar diskusi kita minggu depan bisa berjalan dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.